أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai wakaf, tentu kita sebagai muslim merujuk sebagaimana apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman Nabi, selain perekonomian Islam juga telah dikenal perekonomian ribawi yang dikawal langsung oleh kaum Yahudi. Karena itu, untuk menutup sistem ini, Al-Quran mengajarkan dua cara, yakni jual beli dan sedekah. Ini artinya kaum muslimin harus berjaya dalam dua hal ini, yakni berjaya urusan bisnisnya dan berjaya urusan kedermawanannya, yakni suka bersedekah. Sedekah sendiri ada beberapa macam. Yang wajib disebut zakat, yang sunnah ada sedekah infak. Kemudian wakaf. Wakaf ini adalah ciri khas kaum muslimin. Karena itulah kemudian wakaf dalam sejarahnya menjadi sumber utama pendanaan peradaban Islam. Namun sayangnya umat Islam hari ini sudah mulai lupa akan peran wakaf yang luar biasa ini. Mereka mungkin kaum muslimin hanya mengenal wakaf dalam beberapa hal saja, seperti pembangunan masjid atau wakaf tanah kuburan. Padahal sejatinya peran wakaf ini jauh lebih hebat dari ketiga hal itu. Wakaf yang dalam sejarahnya mampu menutup pasar ribawi, yakni pasar yang dibangun oleh kaum-kaum Yahudi hanya dalam waktu 4 bulan. Dan karena peran wakaf pula, peradaban Islam tumbuh dan berkembang, bersinar dengan luar biasanya. Karena itu, wakaf bukan sekedar bicara bagaimana membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim agar lebih bersejahtera, tapi wakaf juga mampu membiayai peradaban Islam yang besar ini lebih dari 14 abad lamanya. Menariknya, kini kampus-kampus barat Eropa dan Amerika bangkit dengan konsep wakaf yang asalnya datangnya dari Islam ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang telah diwakafkan maka statusnya telah berpindah, berhenti kepemilikannya. Dia tidak bisa diwariskan, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa disewakan, tidak boleh ada pungutan dan lain sebagainya. Harta itu berpindah dari kepemilikan manusia menjadi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta tersebut boleh dimanfaatkan oleh siapapun termasuk yang mewakafkannya. Sistem wakaf adalah sistem tua yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul sendiri langsung memberikan contoh tentang wakaf ini. Yang pertama adalah wakaf Masjid Nabawi. Tanah yang berdiri adalah harta 2 anak yatim yang dibeli oleh Rasulullah dan kemudian diwakafkan oleh Nabi, kemudian dibangun Masjid Nabawi di atasnya. Jika umat Islam hari ini mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid, untuk kuburan, kaum muslimin semuanya, itu sudah benar dan sangat tepat sekali. Tetapi jangan pernah lupa, sejarah membuktikan bahwa tidak jauh dari masjid tersebut Nabi juga membangun pasar-pasar.
Pasar di sekeliling Masjid Nabawi itu kemudian dikenal sebagai pasar kaum muslimin atau pasar Rasul. Pasar wakaf ini bersebelahan langsung dengan pasar Yahudi saat itu. Jadi wakaf tentu memiliki kelebihan dari harta infak atau sedekah lainnya seperti zakat, infak dan lain-lain. Contoh zakat misalnya, zakat ini terbatas, sedangkan wakaf tidak terbatas. Zakat berpindah kepemilikan dari manusia kepada manusia lainnya, sedangkan wakaf berpindah dari makhluk kepada Sang Khalik, dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan yang luar biasa yang dimiliki harta wakaf. Jadi ketika harta itu menjadi milik Allah, maka betapa berkahnya harta itu. Ketika seseorang mewakafkan tanah, maka tanah tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mewakafkan sekian hektar kebunnya, maka kebun itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mewakafkan bangunan, bangunan tersebut adalah milik Allah. Pasar yang diwakafkan menjadi pasar Allah Subhanahu wa taala. Pesantren yang diwakafkan menjadi lembaga pendidikan yang dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar selama berabad-abad peradaban Islam ini tegak, berdiri kokoh, kuat, tak terkalahkan hanya dengan pendanaan dengan konsep wakaf, di mana semua harta berada di bawah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, para ulama mengatakan amalan shadaqatun jariyatun yang tidak akan pernah terputus walaupun pemilik jiwa telah tiada. Itu tidak lain adalah wakaf. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Jabir bin Abdullah mengatakan, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang punya kemampuan kecuali pasti wakaf. Pertanyaannya adalah, mungkinkah gerakan seperti ini dapat dilaksanakan di zaman ini? Karena sekelas sahabat Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW yang dikenal cukup miskin, memiliki harta yang diwakafkan. Jadi kalau melihat sahabat Ali, jawabannya sangat bisa. Selama dunia ini bukan menjadi tujuan utama kehidupan kaum muslimin saat ini. Rasulullah pernah bersabda, "Ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita." Apa yang kamu pakai akan rusak dan apa yang kamu berikan akan abadi. Hadis riwayat Muslim. Kenapa harus wakaf? Karena wakaf adalah pendanaan segala hal. Dalam sejarahnya, mulai dari lahir sampai masuknya ajal kematian, wakaf mampu mendanai umat Islam. Sehingga tidak dipungkiri, pendanaan wakaf inilah yang ditakuti musuh Islam sepanjang peradaban Islam berkuasa. Wakaf sesuai namanya, yakni berhentinya kepemilikan, tapi manfaatnya terus berfungsi berbilang abad. Hal ini dapat kita lihat dari contoh sahabat yang mulia, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mewakafkan sumur terkenal, sumur legendaris, yakni sumur Rauma di Juhuf Madinah. Hingga sekarang bisa kita lihat, bisa kita kunjungi, itu tetap mengalir dan tidak pernah kering. Airnya masih sangat jernih dan masih dipakai untuk mengairi kebun-kebun kurma di sekitaran Madinah. Bayangkan 1500 tahun pahalanya terus mengalir. Pahala orangnya telah lama tiada, tapi kebaikannya terus mengalir, tidak ada putusnya. Inilah yang dinamakan keberkahan harta wakaf. Dengan sumur ini, umat Islam ketika itu tidak lagi perlu membeli air kepada orang Yahudi. Jadi harta wakaflah yang dari sejak awal sudah menghidupi umat Islam. Demikian juga dengan pasar Rasul.
Sebelum memiliki pasar sendiri, dahulu umat Islam selalu membeli keperluan sehari-harinya di pasar Yahudi, pasar yang tidak memiliki aturan Islam, pasar yang bercampur dengan ribawi dalam transaksinya, pinjaman modal dengan bunga yang sangat tinggi. Penguasaan ekonomi yang Yahudi yang dikendalikan dengan sistem ini sangat berbahaya dan menzalimi kaum muslimin saat itu. Jadi, berdirinya pasar Rasul yang diwakafkan oleh Nabi bukan hanya membuat muslim lebih sejahtera, tetapi makmur. Bukan hanya membuat tempat muslimin bertransaksi dengan cara yang lebih syar'i, tapi mampu juga merontokkan seluruh pasar ribawi Yahudi, yakni pasar Bani Qainuqa. Dengan gampangnya ya kita mewakafkan harta kita, kemudian dialihkan kepada pemilikan Allah Subhanahu wa taala dengan niat lain, biarkan Allah yang menjaga. Bukan kita yang capek menjaga, tetapi Allah yang akan menjaga semuanya. Jadi pasar ini ya ada aturan-aturannya yang bisa dijaga sampai sekarang. Di antaranya tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada bangunan-bangunan yang berdiri di dalamnya. Siapapun boleh berdagang di dalamnya karena kepemilikan ini adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kaum muslimin setelah masa Rasulullah sangat amat biasa di negeri manapun memiliki pasar yang statusnya wakaf. Dari ujung ke ujung negeri status pasarnya pasti wakaf. Pertanyaannya adalah, di mana di Indonesia ada pasar yang statusnya wakaf? Apakah kita akan kembali kepada peradaban Yahudi? Maka wajar transaksi riba menjadi aktivitas biasa di kalangan umat Islam hari ini karena tidak ada lagi pasar wakaf. Pasar wakaf di atas yang sudah kita ceritakan tadi kemudian mampu mendanai pengabdian umat Islam, baik itu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pengabdian sosial, sehingga sifatnya sistemik, dan inilah yang dipikirkan umat Islam terdahulu. Masjid contohnya, walaupun masjid hari ini dibina di atas tanah wakaf, tapi dalam aktivitas kesehariannya masjid memerlukan biaya operasional. Dahulu orang-orang muslim umat Islam secara keseluruhan untuk biaya operasional masjid tidak berharap dari donasi jamaah. Kenapa? Karena sebesar apapun dana donasi yang diperoleh masjid dari jamaahnya, selalu ada dua kelemahan. Yang pertama, sang pemberi atau donatur akan meninggal dunia sehingga terputus. Kedua, sang pemberi atau donatur ini berubah atau keturunannya yang berubah. Jadi keturunan ketika meninggal kemudian keturunannya tidak mampu meneruskan apa yang diawali oleh orang tuanya. Oleh karena itu, walaupun donasi ini terus berjalan tapi tidak menjadikannya sebagai sandaran utama karena tidak sistemik. Begitu sang donatur menghentikan, maka selesailah. Begitu juga dengan pesantren. Pesantren ini bukan mesin uang. Pesantren itu bukan untuk bisnis. Pesantren adalah tempat pengabdian sosial, mencetak generasi terbaik bangsa ini. Maka dia harus gratis biaya pendidikannya. Tidak boleh ada yang dipungut ya karena tidak membayar. Tidak boleh ada yang terputus karena tidak ada yang membayar. Maka polanya harus wakaf agar bersifat sistemik. Jadi gedung pesantren tidak boleh dimiliki oleh pribadi atau yayasan, bahkan diwariskan.
maka semuanya harus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana konsep wakaf ini berjalan? Dalam sejarah Islam, ketika orang-orang muhsinin, orang-orang yang memberikan hartanya, orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membangun sebuah madrasah, rumah sakit, membangun masjid, maka mereka selalu membuat di sekeliling bangunan-bangunan ini tempat-tempat wakaf produktif. Salah satunya adalah pasar. Struktur seperti ini masih terlihat pada bangunan-bangunan lama di seluruh kota, di negeri-negeri kaum muslimin sampai hari ini. Contoh kecil di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Sekelilingnya adalah pasar semuanya. Posisi masjid, rumah sakit atau madrasah selalu di tengah dan dikelilingi oleh berbagai macam kegiatan yang sifatnya wakaf produktif, seperti pertokoan, pasar, rumah makan, tempat penginapan, perkebunan atau lahan pertanian. Inilah mengapa area pesantren Alam Bumi Al-Quran di Wonosalam, Jombang ini dibangun pusat-pusat wakaf produktif. Ada perkebunan alpukat unggulan, ada industri pengolahan jahe merah walaupun masih kecil, ada aneka keripik, dan insya Allah akan menyusul yang lainnya. Keberhasilan sistem wakaf ini akhirnya ditiru Barat. Di Inggris ada Oxford University dan Cambridge University yang dibangun dengan sistem wakaf. Begitu pula Harvard University di Amerika juga dibangun dengan sistem wakaf. Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata salah seorang penyumbang terbesar Harvard University yang bernama John Harvard adalah seorang pelarian Inggris yang menguasai banyak ilmu-ilmu Islam, kemudian dibawa ke Amerika pada tahun 1639. Jadi benarlah kata pepatah, Muslim akan hancur karena meninggalkan ajaran Islam, dan Barat akan maju karena mendekati Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk untuk kita semuanya, sehingga kita semuanya semakin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah di jalan kebenaran, hidayah di jalan yang lurus, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.